Perkenalkan, nama saya Jubli Maria Sihombing dengan NPM 19010101024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cerpen. Namun sebelumnya itu, kita harus mengetahui dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode tanya jawab, metode penugasan, dan ceramah. Alasan saya memilih metode tanya jawab, penugasan, dan ceramah adalah karena dalam pembelajaran cerpen ini kita harus mengadakan interaksi kepada siswa kita, menanyakan kepada siswa apa yang diketahui tentang cerpen, dan untuk metode penugasan, setelah kita memaparkan materinya, kita juga harus memberikan tugas kepada siswa kita. Dan untuk metode ceramah, di sini saya akan juga memaparkan sebagian atau semaksimal mungkin tentang cerpen. Dan untuk pendekatannya, saya menggunakan pendekatan komunikatif, yang dimana kita ketahui pendekatan komunikatif yaitu pendekatan yang kita gunakan agar dapat berbicara dengan baik ataupun berkomunikasi dengan baik kepada siswa kita, ataupun siapapun yang kita sedang ajari. Dan untuk medianya, saya menggunakan media elektronik, yaitu berupa PowerPoint. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu sebenarnya apa itu pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Nah, pengertian cerpen menurut para ahli apa sih sebenarnya? Oke, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Yang kedua, menurut Nugroho Noto Susanto, dalam bukunya Buku Tarigan, mengatakan bahwa cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata. Yang ketiga, menurut J.S. Badudu, menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada suatu peristiwa kejadian. Yang keempat, menurut Sumarjo, menurutnya cerpen adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua yaitu orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat, yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang keenam yaitu koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Setelah kita tadi mengetahui unsur-unsur dari cerpen, sekarang kita akan masuk kepada fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Fungsi yang kedua yaitu fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga yaitu fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca.
Yang keempat yaitu fungsi moralitas. Sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Ciri-ciri cerpen yang pertama, pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Kata saat membaca cerpen biasanya lebih selesai dengan sekali duduk. Yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang selanjutnya, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Yang selanjutnya, kisah cerita biasanya berawal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Yang terakhir, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Unsur intrinsik cerpen yang pertama, tema. Tema di sini adalah inti dari permasalahan yang dibahas dalam suatu cerpen. Alur adalah jalan cerita yang dibahas dalam cerpen tersebut. Tokoh adalah pemeran yang ada di dalam cerita. Yang keempat, watak. Watak adalah temperamen yang diperagakan oleh si tokoh dalam cerpen tersebut. Yang kelima adalah latar. Latar ini terbagi atas 3, yaitu latar tempat, waktu, dan situasi atau suasana. Yang keenam, sudut pandang. Yang ketujuh, amanat. Nah, berikut ini mari kita simak bersama-sama contoh cerpen. Dia sahabatku. Pada suatu hari, hiduplah 2 orang sahabat. Mereka bernama Shelley dan Yenny. Mereka bersahabat selama 3 tahun lamanya. Shelley dan Yenny saling menyayangi, bahkan banyak orang yang menyangka bahwa mereka saudara kandung. Setiap pagi mereka berangkat ke sekolah. Shelley selalu pergi ke rumah Yenny untuk bersama berangkat ke sekolah. Pada siang harinya, sesuai dengan rencana yang mereka telah sepakati sebelumnya, mereka akan pergi ke swalayan yang tidak berada jauh dari sekolah mereka. Mereka pergi ke swalayan untuk membeli sebuah kado dan kue yang akan mereka belikan untuk nenek Shelley. Nenek Shelley adalah orang yang baik. Ia selalu baik dan ramah kepada Yenny walaupun Yenny bukan cucu dari sang nenek. Bukan hanya itu, nenek Shelley juga terkadang memberikan nasihat dan uang saku secara cuma-cuma kepada mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tetapi mereka belum juga ada kabar yang pasti dari Yenny. Sembari menunggu kedatangan Yenny, Shelley membaca novel yang sebelumnya dibeli di toko buku langganan mereka bersama Yenny. Membaca novel adalah hobi yang dimiliki Shelley. Berbeda dengan Yenny yang lebih memilih untuk bermain basket. Meskipun hobi mereka yang berbeda, tetapi mereka tetap dapat bersama. Bila ada latihan basket di sekolah, maka Shelley selalu setia menunggu Yenny sembari mengerjakan tugas atau sekedar untuk melanjutkan membaca novel. Aduh, Yenny kemana ya? Tanya Shelley dalam hati. Shelley yang merasa panik terhadap Yenny karena sudah 3 jam setelah dirinya menunggu tidak ada kabar yang pasti dari Yenny. Shelley! Teriak seorang remaja yang berada tidak jauh dari keberadaannya. Maaf, tadi aku harus membersihkan lapangan sebelum pulang, karena aku lupa mengerjakan tugas matematika. Jawab Yenny. Dengan wajah kesal sekaligus kasihan setelah mendengarkan alasan yang diberikan Yenny, akhirnya Shelley memutuskan untuk pergi ke swalayan. Kan, aku udah pernah bilang kalau ada tugas itu langsung dikerjain malamnya. Shelley memberikan nasihat kepada Yenny dengan sedikit marah.
Setelah sampai di tempat yang mereka tuju yaitu swalayan, mereka langsung segera membeli kue dan memilih kira-kira kado yang mana yang pantas untuk nenek Shelley. Shelley dan Yeni memutuskan untuk membeli baju sebagai hadiah yang akan mereka belikan kepada nenek. Baju berwarna kuning yang cocok dengan kulit nenek yang berwarna cukup cerah membelikan mereka merasa itulah hadiah yang pas dan cocok untuk mereka berikan kepada nenek. Bagi Yeni, nenek Shelley adalah neneknya juga karena nenek Shelley juga selalu menyamakan kasih sayang yang ia berikan kepada Shelley dan Yeni. Maka dari itu, Yeni selalu menyayangi semua keluarga Shelley. Bagi Yeni, mengeluarkan uang tidak masalah asalkan nenek atau keluarga Shelley yang lain bahagia. Setelah selesai membelanjakan kebutuhan apa yang mereka inginkan, mereka memutuskan untuk pulang karena mereka sudah ditunggu di rumah nenek oleh keluarga Shelley. Maka dari itu mereka memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka segera disambut oleh keluarga Shelley. Keluarga Shelley sudah menganggap Yeni sebagai keluarga. Kebersamaan yang tidak bisa didapatkan di dalam keluarga Yeni dapat ia dapatkan di saat bersama dengan keluarga Shelley. Selain itu, baik keluarga Shelley juga selalu memperhatikan Yeni. Yeni hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Selain itu, ayah Yeni sering pergi meninggalkan Yeni untuk mencari uang berdagang di luar kota. Dengan kata lain, Yeni selalu merasa kesepian bahkan kadang enggan untuk pulang ke rumah. Ibu Yeni telah lama bercerai dengan ayahnya, kurang lebih semenjak Yeni berumur 11 tahun. Semenjak ayah dan ibu bercerai, Yeni tidak pernah bertemu ibunya. Ia tidak pernah merasakan perhatian dari seorang ibu semenjak kedua orang tuanya telah resmi bercerai. Oleh karena itu, Shelley selalu berada di dekat Yeni karena ia tidak ingin sahabatnya merasa kesepian, karena baginya persahabatan itu bukan hanya dapat dikatakan di mulut saja tetapi dibuktikan di dunia nyata. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini, dan untuk tugasnya, kita boleh sama-sama membaca di layar. Tentukanlah unsur intrinsik dari contoh cerpen yang telah kita baca bersama tadi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.